Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan bagi kita semua. Sesaat lagi, kami dari kelompok 9 akan memaparkan materi mengenai aspek hukum dari pembubaran, perseroan, dan likuidasi. Selamat menyaksikan. Masuki materi yang pertama, yaitu pembubaran perseroan. Berdasarkan pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pembubaran perseroan terjadi karena 6 hal. Yang pertama, yaitu berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham. Lalu yang kedua, berdasarkan penetapan pengadilan. Lalu yang ketiga, harta perseroan dalam keadaan insolvensi. Lalu yang keempat, jangka waktu berdirinya telah berakhir. Lalu sebab yang kelima, yaitu dicabutnya kepailitan oleh putusan pengadilan. Dan sebab yang terakhir, yaitu dicabutnya izin usaha perseroan. Baik, materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses pembubaran perseroan. Sesuai pasal 143 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, pembubaran perseroan wajib melalui tahap likuidasi. Berikut tahap pembubaran perseroan. Yang pertama adalah membuat akta pembubaran PT di notaris. Selanjutnya, rapat pembubaran PT yang membahas penunjukan likuidator. Selanjutnya, putusan pengadilan yang menyatakan PT bubar. Selanjutnya, pencabutan NIB dan NPWP perseroan, lalu pencabutan SPPKP khusus PKP, dan yang terakhir pengumuman pembubaran PT diselenggarakan. Oke, kembali lagi bersama saya. Saat ini saya akan menjelaskan mengenai syarat dari pembubaran perseroan terbatas. Apa saja sih kira-kira dokumen yang perlu dilengkapi untuk membubarkan suatu perseroan? Dokumen yang pertama yaitu adanya akta pendirian sampai perubahan terakhir. Lalu dokumen yang kedua yaitu surat keputusan penuntutan sampai perubahan terakhir. Lalu dokumen yang ketiga yaitu fotokopi atau scan kartu identitas organ perseroan. Dokumen yang keempat, fotokopi atau scan NPWP pribadi dari kehutanan. Lalu dokumen yang keempat, maksud saya dokumen yang kelima, yaitu nominasi atau berita acara dari rapat umum pemegang saham. Lalu yang dokumen selanjutnya yaitu surat keterangan komisi dari perseroan terbatas. Dokumen selanjutnya yaitu surat izin usaha perdagangan atau SIO, dan dokumen yang terakhir yaitu dokumen-dokumen terkait dari pembubaran perusahaan tersebut. Ya, baik. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai akibat hukum dari pembubaran PT. Yang pertama, PT wajib melalui proses likuidasi yang dilakukan oleh likuidator yang memiliki kewenangan untuk mewakili PT dalam keadaan likuidasi adalah likuidator, sehingga direksi tidak dapat bertindak untuk dan atas nama PT, termasuk menandatangani apapun atas nama PT. Yang kedua, tidak dapat melakukan perbuatan hukum kecuali dalam rangka likuidasi. Dalam proses likuidasi, PT dilarang melakukan kegiatan usaha atau perbuatan hukum apapun. Yang ketiga, penyelesaian kewajiban PT. PT wajib menyelesaikan seluruh kewajibannya di sisi keuangan, pajak, dan ketenagakerjaan seperti yang pertama utang PT ke kreditur, yang kedua pajak, dan yang ketiga hak-hak karyawan. Baik, mengenai materi selanjutnya adalah proses likuidasi yang terbagi dalam 3 tahap utama. Tahap pertama adalah pemberitahuan pembubaran perseroan.
dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak tanggal pembubaran perseroan. Likuidator wajib memberitahukan pembubaran dalam surat kabar dan berita negara yang isi pemberitahuannya meliputi 1. Pembubaran perseroan dan jasa hukumnya. 2. Hal-hal dan alamat likuidator. Dan yang ketiga adalah cara pengajuan pelantikan. Dan yang keempat, jangka waktu pengajuan pelantikan. Lalu kemudian wajib pula memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM atas pembubaran perseroan untuk dicatat dengan melengkapi bukti. Yang pertama, dasar hukum pembubaran perseroan. Yang kedua adalah pemberitahuan kepada kreditur melalui surat kabar dan berita negara. Tahap kedua dalam proses likuidasi adalah pemberesan harta kekayaan, yang prosesnya meliputi pencatatan dan pengumpulan kekayaan dan utang perseroan. Lalu yang kedua, pengumuman dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia mengenai hasil pembagian likuidasi. Lalu yang ketiga adalah pembayaran utang kepada kreditur. Lalu pembayaran sisa hasil likuidasi kepada para pemegang saham dan tindakan lain yang diperlukan dalam upaya pemberesan kekayaan. Lalu mengenai tahap ketiga dalam proses likuidasi adalah pelaporan hasil likuidasi, yang mana likuidator bertanggung jawab terhadap LPS atau pengadilan yang mengangkatnya atas likuidasi perseroan yang dilakukan. Dalam hal LPS menerima pertanggungjawaban proses likuidasi yang dilakukan dan memberikan pelunasan serta pembebasan kepada likuidator, maka likuidator wajib memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM serta mengumumkan hasil akhir dari proses likuidasi kepada kreditur dalam surat kabar. Lalu yang ketiga, Menteri Hukum HAM mencatat berakhirnya status badan hukum dari perseroan serta menghapus nama perseroan dari daftar perseroan serta mengumumkan berakhirnya status badan hukum dari perseroan tersebut ke dalam berita negara. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai akibat hukum dari likuidasi. Akibat hukum dari likuidasi yaitu yang pertama, perusahaan tidak bisa berbisnis lagi. Hal ini terjadi dalam perusahaan karena masalah finansial. Biasanya perusahaan mengalami kebangkrutan atau kerugian yang membuat perusahaan tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Yang kedua yaitu hilang nama perusahaan dibukukan kata dalam likuidasi. Hal ini sesuai dengan pasal 143 ayat 2 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas, yaitu sejak saat pembubaran pada setiap surat keluar perseroan dicantumkan kata dalam likuidasi dengan nama perseroan. Selanjutnya yaitu kewajiban pemberesan hak dan kewajiban perusahaan, yaitu dalam proses likuidasi perusahaan memiliki kewajiban untuk menyelesaikan harta dan kewajiban yang masih tersisa. Pemberesan hak dan kewajiban perusahaan dibantu oleh likuidator. Likuidator adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan likuidasi atau pembubaran sebuah perseroan terbatas. Pasal 149 ayat 1 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas menyebutkan bahwa kewajiban likuidator dalam melakukan pemberesan harta kekayaan perseroan dalam proses likuidasi meliputi pelaksanaan, yaitu yang pertama, pencatatan dan pengumpulan kekayaan tentang perseroan. Yang kedua, pengumuman dalam surat kabar dan berita negara Republik Indonesia mengenai rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi. Yang ketiga, pembayaran kepada para kreditor. Yang keempat, pembayaran sisa hasil likuidasi kepada pemegang saham. Dan yang kelima, tindakan lain yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan pemberesan kekayaan. Baik, yang selanjutnya yaitu perusahaan dapat melaksanakan kegiatan tertentu yang berkaitan dengan pemberesan kekayaan. Selama proses likuidasi, perusahaan dapat melakukan beberapa kegiatan yang terkait dengan pemberesan harta kekayaan, seperti menjual aset, menyelesaikan hutang, dan mengumumkan hasil likuidasi. Yang satunya yaitu mengangkat likuidator. Ada beberapa pihak yang dapat menunjuk dan mengangkat likuidator, yaitu yang pertama, rapat umum pemegang saham atau RUPS. Jika pembubaran perusahaan terjadi karena pemutusan RUPS yang disebabkan oleh jangka waktunya berakhir atau dicabutnya kepayulitan berdasarkan putusan pengadilan negara, maka yang berwenang mengangkat likuidator adalah RUPS. Apabila RUPS tidak menunjuk likuidator, maka direksi yang bertindak sebagai likuidator. Hal ini sesuai dengan pasal 142 ayat 3 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kedua yaitu pengadilan negeri yang bertindak mengangkat likuidator. Jika pembubaran perusahaan terjadi karena penetapan pengadilan negeri, maka penunjukan atau pengangkatan likuidator dilakukan oleh pengadilan. Caranya dengan dicantumkannya dalam penetapan tersebut. Hal ini sesuai dengan pasal 146 ayat 2 Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan yang terakhir yaitu pembubaran perusahaan.
Ya, baik. Kesimpulan dari pemaparan kelompok 9 yaitu pembubaran perseroan harus melalui proses likuidasi. Likuidasi adalah proses clearing untuk membagi aset perusahaan dalam rangka menyelesaikan kewajiban perusahaan baik kepada kreditur dan pemegang saham. Proses likuidasi terdiri dari tiga tahap utama, yakni yang pertama, tahap pemberitahuan pembubaran perusahaan. Yang kedua, tahap pemberesan harta kekayaan. Dan yang ketiga, tahap pelaporan hasil likuidasi. Sekian pemaparan dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. salam kebajikan bagi kita semua. Terima Terima kasih.